Perasaan misterius berdesir di hati Mu Chen. Kejutan langsung muncul di wajahnya. Dia pernah merasakan perasaan ini ketika seni pagoda agungnya menembus level shape kondensasi. Awalnya, Mu Chen berpikir bahwa waktu berikutnya perasaan ini muncul hanya setelah dia setidaknya mencapai level Rongtian. Dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan datang seawal ini. Apakah itu karena kekuatan petir ilahi? Mu Chen merenung. Petir ilahi memiliki efek ajaib, memperkuat energi spiritual. Setelah pelatihan selama beberapa hari, Mu Chen bisa merasakan perubahan halus dalam energi spiritual dalam tubuhnya. Perasaan itu menjadi lebih kental. Mu Chen menekan kesenangan yang ada di dalam hatinya. Lagi pula, perasaan misterius itu hanya pertanda sebelum seni pagoda agung membuat terobosan. Itu belum merupakan terobosan sejati. Selanjutnya, ia harus memahami perasaan misterius ini dan berhasil naik ke level berikutnya. Saat ini, seni pagoda agungnya telah mencapai tingkat shape kondensasi. Jika dia bisa maju lebih jauh, dia akan mencapai level tower form, bentuk tower atau pagoda. Hanya dengan mencapai titik ini, dia akan dianggap telah berhasil berlatih di seni pagoda agung. Menuju seni spiritual misterius yang ibunya tinggalkan untuknya, Mu Chen selalu ingin tahu tentang hal itu. Menurut Mu Feng, dorongan spiritual misterius dalam tubuhnya yang disegel oleh ibunya. Jika dia ingin melepaskan segel, seni pagoda agung adalah kuncinya. Oleh karena itu, menurut pendapat Mu Chen, terobosan dalam seni pagoda agung lebih penting daripada terobosannya ke fase akhir tahap Shenpo. Mu Chen duduk bersila di platform petir dan mulai mengaktifkan seni pagoda agung sekali lagi. Dalam sekejap, cahaya keemasan gelap dipancarkan dan awan petir yang awalnya menghilang berkumpul sekali lagi. Jumlah tak berujung petir yang turun dari awan dan melanda tubuh Mu Chen. Cici. Petir menyilaukan menyebar ke seluruh permukaan tubuh Mu Chen saat dia mengedarkan seni pagoda agung dengan kekuatan penuh. Dia memaksa energi spiritual hitam gelap untuk melonjak melalui meridiannya dengan cepat. Ketika Mu Chen mengedarkan seni pagoda agung dengan kekuatan penuh, dia bisa mendeteksi bahwa cahaya misterius gelap perlahan-lahan muncul di kedalaman tubuhnya. Namun, lampu misterius akan memudar dan muncul kembali. Namun, setelah petir ilahi melanda tubuh Mu Chen, lampu ini tiba-tiba akan mencerahkan sedikit. Seperti yang diharapkan, itu karena kekuatan petir ilahi. Menyadari adegan ini, Mu Chen akhirnya mengerti alasan di balik terobosan dalam seni pagoda agung. Dia segera membuka matanya dan berdiri. Dia menatap ke kedalaman ketika dia bergumam, efisiensi petir ilahi pada tingkat ketiga masih terlalu rendah. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir perasaan misterius itu akan berangsur-angsur surut dan aku akan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan seni pagoda agungku. Terobosan semacam ini sebagian besar karena keberuntungan. Begitu dia gagal, dia hanya bisa menunggu kesempatan berikutnya. Mata Mu Chen berkedip dan dia dengan tegas mengambil tindakan. Tubuhnya bergerak saat dia bergegas dengan cepat ke kedalaman tingkat ketiga dari wilayah petir. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Mu Chen telah mencapai kedalaman tingkat ketiga. Di sana, distorsi muncul sekali lagi. Di luar distorsi, ada penghalang cahaya redup. Untuk memasuki tingkat keempat wilayah petir, seseorang harus memiliki kekuatan level Rongtian. Penghalang cahaya ini ditinggalkan di sini untuk menghentikan siswa di bawah level ini untuk masuk. Seleret desir. Mu Chen benar-benar mengabaikan penghalang cahaya dan dibebankan langsung ke dalamnya. Pada saat ini, banyak tokoh menatap penghalang cahaya. Hampir semua dari mereka memiliki kekuatan level Rongtian. Jelaslah bahwa mereka dianggap unggul dalam Akademi Beichang. Pada saat ini, mereka agak terkejut ketika mereka melihat sosok Mu Chen. Dari mana asalnya bocah ini? Apakah dia tidak tahu bahwa hanya orang-orang yang memiliki kekuatan level Rongtian yang memenuhi syarat untuk memasuki level keempat? Beberapa dari mereka tertawa kecil dan menyeringai. Masing-masing dari mereka cukup tertarik dengan ini. Bagaimanapun, mereka tahu seberapa kuat penghalang cahaya itu.
Bahkan jika itu tidak akan melukai siswa yang mencoba untuk melewati dengan paksa, itu setidaknya akan menyebabkan siswa berada dalam situasi yang canggung. Namun, Mu Chen tidak peduli dengan tatapan terdekat. Ketika dia akan melakukan kontak dengan penghalang cahaya, dia mencengkeram tangannya dengan erat dan meninjukan lengannya. 4 segel cahaya gelap tiba-tiba muncul di tangan Mu Chen. Kemudian, itu terbentuk menjadi seberkas cahaya hitam saat ia membombardir dengan keras terhadap penghalang cahaya. Blus! Banyak riak yang dipancarkan dari tangan Mu Chen. Kemudian, itu menjadi semakin keras. Detik berikutnya, suara retakan halus terdengar. Penghalang cahaya di depan Mu Chen sebenarnya telah dihancurkan dengan paksa oleh Mu Chen. Serebet desir! Ketika retakan muncul, Mu Chen dengan cepat masuk. Pada saat ini, ada banyak tatapan terkejut. Bagaimana mungkin fase akhir tahap Shenpo memasuki level keempat? Dari mana asal pria itu? Hanya dengan mengandalkan kekuatan tahap akhir Shenpo-nya, ia mampu melepaskan serangan yang sebanding dengan fase awal tahap Rongtian. Pria itu cukup kuat. Kerumunan yang telah menonton Mu Chen benar-benar terkejut. Namun, mereka segera pulih dan berseru keras. Kemudian, mereka menyerbu menuju tingkat keempat wilayah petir. Tetapi ketika mereka menyerbu ke tingkat keempat wilayah petir, sosok Mu Chen sudah menghilang. Setelah Mu Chen dengan cepat mencapai tingkat keempat, dia bisa merasakan perbedaan antara tingkat ketiga dan tingkat keempat. Awan petir di langit sudah menjadi gelap gulita. Meskipun sambaran petir lebih jarang daripada tingkat ketiga, suara gemuruh yang dalam akan terdengar sesekali. Hanya dengan suara ini, seseorang bisa mengetahui seberapa kuat petir ilahi dalam tingkat ini. Setelah Mu Chen mencapai tingkat keempat, dia segera mencari platform petir kosong. Dia dengan cepat turun dan duduk bersila saat dia mengaktifkan platform petir. Jediar ledakan! Begitu Mu Chen mengaktifkan platform petir, awan petir di atas kepalanya mulai berkumpul. Hanya dari penampilan mereka, awan petir itu seperti wajah raksasa yang menakutkan. Itu menunjukkan senyum jahat sebelum suara gemuruh yang keras terdengar. Serangan kilat yang lebarnya puluhan meter turun seperti seberkas cahaya. Detik berikutnya, itu dengan keras menabrak tubuh Mu Chen. Dampak kuat membuat tubuh Mu Chen gemetar. Rasa sakit yang intens keluar dari permukaan tubuhnya. Mu Chen bisa merasakan bahwa petir ilahi di tingkat 4 lebih kuat karena tingkat itu tidak sama dengan tingkat ketiga. Tidak heran akademi hanya akan mengizinkan siswa yang telah mencapai level Rongtian untuk memasuki tempat ini. Tubuh Mu Chen melintas saat kilat menyambarnya. Kemudian, dia merasakan sejumlah besar petir ilahi memasuki tubuhnya. Kekuatan petir ilahi dari satu sambaran petir ini hampir sama dengan 10 sambaran petir dari tingkat ketiga. Tidak buruk. Mu Chen cukup puas dengan petir di tingkat keempat dan mulai berkonsentrasi. Ketika sejumlah besar kilat ilahi memasuki tubuhnya, dia bisa merasakan bahwa cahaya hitam misterius di dalam tubuhnya mulai menjadi lebih terang dengan kecepatan lambat. Meskipun langkahnya cukup lambat, masih banyak kali lebih cepat dari sebelumnya. Mu Chen berkonsentrasi dan secara bertahap beradaptasi dengan petir ilahi pada tingkat keempat. Setelah itu, ia mulai meningkatkan frekuensi sambaran petir. Kemudian, awan petir di atas kepalanya menjadi semakin keras dan banyak sambaran kilat ilahi jatuh. Serangan kilat yang mengamuk ini mengejutkan para siswa di dekatnya. Untuk dapat mengaktifkan platform petir tanpa takut ke tingkat frekuensi ini, itu bukan sesuatu yang akan dilakukan oleh siswa tahap awal level Rongtian. Mereka tidak memiliki keberanian atau kemampuan untuk melakukannya. Saat petir ilahi terus membombardir ke bawah, Mu Chen tampaknya benar-benar mengasingkan diri dari dunia luar dan hanya peduli tentang perubahan di dalam tubuhnya. Pelatihan tanpa pamrih semacam ini dengan cepat berlangsung selama 10 hari. Selama 10 hari ini, tubuh Mu Chen pada dasarnya tetap tidak bergerak. Turunnya sambaran petir dari awan juga tidak pernah berhenti. Itu menjadi pemandangan yang sangat menarik. Banyak siswa yang berkultivasi merasa terkejut dan melemparkan pandangan mereka ke tempat ini.
Pada platform petir emas gelap, mereka bisa samar-samar melihat sosok ramping duduk bersila di antara sambaran petir yang mengamuk. Di tingkat keempat wilayah petir, sangat jarang melihat pemandangan seperti itu. Selama 10 hari penuh, kilat ilahi telah dipanggil tanpa akhir. Bahkan seseorang yang telah mencapai tahap tengah level Rongtian tidak akan mampu menanggungnya, kan? Siapa sebenarnya pria ini? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Tidak jauh dari sana, ada banyak sosok yang berdiri di atas platform kilat. Setiap orang dari mereka agak terkejut ketika mereka menyaksikan adegan ini. Di depan orang-orang ini, ada wajah yang dikenalinya. Itu adalah wajah dari seorang wanita cantik yang mengenakan gaun merah. Itu adalah Anran, yang telah kalah dari Mu Chen di dunia Beichang. Pria itu sangat kuat. Bahkan aku tidak akan bisa menahan tingkat petir ilahi ini. Aku benar-benar ingin tahu siapa orang kuat ini. Di samping Anran, seorang pemuda tertawa. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan kejutan di wajahnya. Ada banyak siswa di Akademi Beichang kami. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang menyembunyikan kekuatan mereka dan berkultivasi diam-diam ketika mereka menunggu hari itu tiba-tiba mengejutkan semua orang? Mungkin orang ini salah satunya. Pemuda lain tertawa. Ketika Anran mendengar kata-kata mereka, matanya yang cantik juga menatap kilat. Sosok itu memberinya perasaan yang agak akrab. Siapa sih orang itu? Anran mengerutkan kening saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Hah? Petir tampaknya melemah. Tiba-tiba, pemuda di samping Anran berbicara. Anran segera mengalihkan pandangannya. Seperti yang diharapkan, petir yang awalnya keras mulai melemah. Keributan yang disebabkan oleh tempat itu telah sangat menarik selama beberapa hari terakhir. Karena itu, banyak orang segera melemparkan pandangan mereka karena terkejut dan penasaran. Sebagai tatapan yang tak terhitung jumlahnya berfokus pada tubuh Mu Chen, fokus Mu Chen tetap ada di dalam tubuhnya. Di kedalaman tubuhnya, lampu hitam misterius yang awalnya menjulang tiba-tiba menjadi sangat terang. Fluktuasi misterius diam-diam dipancarkan. Blus. Tiba-tiba, Mu Chen merasakan lampu hitam misterius bergetar. Kemudian, dia memperhatikan bahwa cahaya hitam memanjang dan membentuk seberkas cahaya. Sinar lampu ini akan memanjang dan terhubung dengan setiap satu dari lampu hitam. Saat Mu Chen menyaksikan ini terjadi, hatinya menegang. Tak lama setelah itu, sinar hitam akhirnya sepenuhnya terhubung satu sama lain. Dan pada saat mereka selesai menghubungkan, hati Mu Chen melonjak. Ini karena, dia memperhatikan bahwa cahaya menyebar dan lampu hitam perlahan-lahan terbentuk menjadi menara hitam misterius di dalam tubuhnya. Pada saat menara hitam misterius itu terbentuk, Mu Chen merasa bahwa dia telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Suara kuno misterius dan tidak jelas bergema perlahan di dalam tubuhnya. Dengan memutar tubuh menjadi pagoda, aku akan mengendalikan langit dan bumi. Dalam hati Mu Chen, suara kuno tampaknya dengan lembut bergema melalui ruang dan waktu. Perasaan yang tak dapat dijelaskan muncul dan diam-diam bergema. Tangannya diam-diam berubah menjadi segel yang sangat misterius dan kuno. Pada saat yang sama, roh dalam laut auranya yang duduk bersila juga membentuk segel yang sama. Fluktuasi misterius terpancar. Pada saat ini, lampu hitam misterius di kedalaman tubuh Mu Chen juga berubah semakin cerah. Adapun menara cahaya hitam di dalam tubuhnya, itu juga berubah semakin jelas. Sementara Mu Chen berada di platform petir, cahaya hitam gelap misterius muncul dari tubuhnya. Cahaya ini mengelilingi tubuhnya dan dengan cepat mengembang. Hanya dalam beberapa detik, sebuah menara emas hitam yang tingginya sekitar beberapa ratus kaki terbentuk dari lampu. Pada saat ini, tubuh Mu Chen juga lenyap dari pandangan. Seolah-olah menara emas hitam ini dibentuk oleh tubuhnya. Menara cahaya hitam memancarkan cahaya hitam pekat. Itu 9 lantai dan ukiran misterius ditempatkan di seluruh tubuh menara, yang memancarkan fluktuasi kuno. Jediar ledakan. Petir ilahi terus-menerus turun dan membombardir pagoda hitam dengan 9 lantai. Namun, yang terakhir tetap tidak bergerak dan, sebaliknya, secara langsung menyerap petir ilahi.
Ketika pagoda menyerap petir ilahi, cahaya hitam yang bersirkulasi melalui pagoda juga menjadi semakin dalam. Seolah-olah itu disempurnakan oleh petir ilahi. Perubahan ini juga diproyeksikan ke hati Mu Chen. Dari ini, Mu Chen sepertinya mengerti sesuatu dan segera berkonsentrasi. Di tengah banyak tatapan kaget, pagoda itu benar-benar membentuk cahaya hitam ketika melonjak menuju langit dan menyerbu ke lapisan awan hitam. Adegan ini langsung menyebabkan getaran di daerah ini dan banyak orang ngeri. Orang ini benar-benar bergegas menuju ke awan. Tetapi di lokasi itu, kilat ilahi sangat menakutkan. Apa yang orang itu lakukan? Pada platform petir tempat Anran dan yang lainnya berada, sekelompok individu benar-benar terperangah dan tak mampu berkata-kata. Kekuatan petir ilahi dalam awan itu sangat menakutkan. Fase tengah level Rongtian atau bahkan ahli fase akhir tidak akan berani masuk. Geluduk-geluduk gemuruh. Sementara mereka benar-benar terkejut, suara geluduk-geluduk yang keras terdengar keluar dari awan. Petir yang menggelegar bergemuruh dan bertemu di suatu tempat. Adegan yang mengganggu ini membuat orang-orang yang menonton menjadi benar-benar mati rasa. Selama kurang lebih dari 10 menit, di bawah banyak tatapan, adegan mengamuk ini berlanjut di dalam awan petir sebelum perlahan-lahan berhenti. Lalu, kesunyian memenuhi area itu. Apakah orang itu dipukuli sampai mati oleh petir ilahi? Semua orang bertukar pandang sementara mereka memiliki pemikiran ini. Mereka tidak bisa membayangkan orang bodoh macam apa yang akan bergegas masuk langsung ke awan. Tapi dalam keheningan itu, sesosok cahaya hitam tiba-tiba turun dari awan hitam. Setelah itu, cahaya memudar dari sosok itu dan itu membentuk siluet manusia. Siluetnya memiliki tubuh yang ramping dan sangat tampan. Tubuhnya benar-benar utuh dan bahkan tidak ada tanda-tanda cedera sedikit pun. Dia masih hidup. Ketika mereka menatap orang yang muncul, orang-orang yang awalnya menghela nafas, langsung membalas tatapan mereka dan memiliki ekspresi tidak percaya. Selain itu, ekspresi mereka menjadi sangat pucat begitu mereka menemukan bahwa kekuatan yang terakhir hanya pada fase akhir tahap Shenpo. Fase akhir tahap Shenpo benar-benar memasuki tingkat keempat wilayah petir dan benar-benar tidak terluka setelah menuju ke awan petir. Monster macam apa anak ini? Itu. Anran tertegun ketika dia menatap bocah itu. Anran, apakah kamu mengenalinya? Seorang anak laki-laki di samping Anran memperhatikan ekspresinya dan tidak bisa tidak bertanya dengan heran. Ya, dia adalah Mu Chen. Dia adalah siswa baru yang mengalahkan aku di dunia Beichang. Anran menjawab dengan ekspresi yang kompleks. Jadi dia Mu Chen? Orang-orang di dekatnya semua terkejut. Mereka telah mendengar bahwa Anran menderita kekalahan di dunia Beichang. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa siswa baru yang mengalahkan Anran akan menyebabkan keributan di depan mereka. Tidak heran dia berhasil mengalahkan Anran. Untuk bisa mengalahkan lawan level Rongtian dengan kekuatan fase akhir tahap Shenpo. Anak ini tidak sesederhana itu. Bocah di sebelahnya berseru. Tampaknya kualitas siswa baru tahun ini cukup istimewa. Ketika dia mengalahkan aku, dia hanya berada di fase tengah tahap Shenpo. Anran berkata dengan frustrasi. Bagaimanapun, dia adalah individu yang cukup tangguh. Namun, tidak ada yang bisa dia katakan ketika dia kalah dari Mu Chen. Berbagai cara yang diungkapkan oleh yang terakhir itu memang cukup kuat. Itu bukan sesuatu yang harus dimiliki oleh fase tengah tahap Shenpo biasa. Ketika yang lain mendengar ini, mata mereka tertegun dan mereka segera tertawa pahit. Benar-benar ada beberapa individu yang kuat di antara siswa baru tahun ini. Namun, dia menimbulkan sedikit masalah dalam beberapa hari terakhir. Molun telah mencarinya dan dia menyebabkan keributan di daerah siswa baru. Jadi dia berkultivasi di tempat ini. Anran bergumam. Jadi dia adalah siswa baru yang dicari Molun? Itu seharusnya cukup menarik untuk ditonton. Orang itu, Molun, harus segera melakukan terobosan ke fase tengah tahap Rongtian, kan? Bocah di samping Anran mengerutkan kening, namun, dia itu senior, mengapa dia berkelahi dengan siswa baru?
Apalagi, tindakannya selama beberapa hari terakhir memang berlebihan. Mereka adalah senior yang sombong, dan tidak ingin kehormatannya diinjak-injak oleh siswa baru yang baru-baru ini diterima di Akademi Beichang. Anran sedikit mengangguk juga. Dia juga jijik dengan tindakan Molun. Saat mereka berbicara satu sama lain, Mu Chen, yang telah muncul di udara di kejauhan, menyapu pandangannya. Dia menatap banyak tatapan di dekatnya yang benar-benar terpaku padanya dan cukup terkejut. Jelas bahwa dia tidak pernah berharap bahwa kultivasinya akan menarik perhatian banyak orang. Namun, dia tidak terlalu menyukai perhatian ini. Karena itu, dia berbalik dan memutuskan untuk pergi sementara. Mu Chen. Tetapi tepat ketika dia akan pergi, sapaan datang dari jauh. Kemudian, dia melihat sesosok yang bergegas ke arahnya. Setelah sosok itu mendekat, dia agak terkejut dan tersenyum, "Senior Anran, jadi kamu juga ada di sini. Sepertinya kamu cukup santai karena kamu menyembunyikan diri di tempat ini." Anran menatap Mu Chen saat dia mengerutkan kening. "Hah?" Mu Chen mengerutkan kening. Bukannya dia menyinggung siapapun dengan kultivasinya, kan? Apakah kamu hanya berpura-pura atau apakah kamu benar-benar tidak tahu tentang masalah itu? Anran menatap ekspresi bingung Mu Chen dan berkata, "Apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi di dalam area siswa baru?" "Apa yang terjadi? Apakah ini terkait dengan aku?" Mu Chen sangat bingung dan bertanya dengan ragu. "Kamu telah menghilangkan Molun dari peringkat roh. Dia adalah individu yang sombong, karenanya, dia benar-benar marah kepada kamu. Selama beberapa hari terakhir, dia mencarimu. Namun, karena dia tidak dapat menemukan kamu, dia melepaskan kemarahannya pada siswa baru yang berada di daerah siswa barumu." Anran terus berbicara, dan sepertinya temanmu telah bergabung untuk melawannya ketika dia datang untuk mencarimu. Ini menyebabkan dia menjadi sangat marah. Oleh karena itu, ia memanggil beberapa teman selama beberapa hari terakhir dan telah menghalangi siswa baru di daerah itu untuk keluar berkegiatan. Selain itu, dia bahkan menyebarkan berita tentang berapa lama kamu akan bisa bersembunyi. Mu Chen benar-benar terkejut dan ekspresinya segera berubah suram. Kemarahan juga mengalir keluar di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Molun ini akan menjadi sangat licik. Tidak hanya dia menyimpan dendam tentang peringkat roh, dia bahkan melibatkan siswa baru yang tidak terlibat dalam masalah itu. Saat ini, masalah ini telah membangkitkan banyak perhatian, tetapi karena ini adalah masalah di antara para siswa, para instruktur dari Akademi Beichang tidak dapat campur tangan. Namun, aku pikir kamu harus menemuinya sebentar, jika tidak, itu akan merusak reputasi kamu, kata Anran. Saat ini, berita juga telah menyebar ke seluruh Akademi Beichang. Mereka mengatakan bahwa Mu Chen pengecut dan takut padanya. Dia mengambil manfaat dari peringkat roh dan bersembunyi. Pada saat yang sama, dia membiarkan teman-temannya mengurus masalahnya sendiri. Anran menatap bocah di depannya. Pada saat ini, ekspresi Mu Chen perlahan menjadi tenang dan amarahnya mereda. Namun, di dalam matanya yang hitam, rasa dingin yang menakutkan muncul. "Senior Anran, terima kasih banyak. Tentang masalah ini, aku tidak mempertimbangkan kemungkinan ini terjadi secara menyeluruh. Ini menyebabkan teman-temanku menderita." Mu Chen menangkupkan tangannya ke arah Anran dan menjawab dengan lembut. Anran mengangguk. Setelah semua, dia telah separing melawan Mu Chen dan telah kalah darinya. Jika yang terakhir benar-benar pengecut, dia juga akan merasa sangat tidak nyaman. Kehilangan orang seperti itu tidak layak. Namun, kalau dilihat dari situasinya sekarang, jelas bahwa itu berbeda dari rumor di luar. Mu Chen tidak bersembunyi karena dia takut pada Molun. Jelas bahwa Mu Chen tidak punya keinginan untuk terus berkultivasi begitu dia mendengar berita ini. Dia berbalik dan berniat meninggalkan wilayah petir. "Apakah kamu butuh bantuan?" Tidak mudah berurusan dengan Molun. Selain itu, ia bahkan telah menemukan beberapa teman untuk membantunya. "Jika kamu butuh bantuan, aku bisa membawa beberapa teman."
Dengan cara ini, mereka tidak akan berani berlebihan. Melihat ini, Anran dengan cepat berbicara. Namun, Mu Chen hanya tersenyum ketika mendengar ini dan menjawab, "Terima kasih atas kebaikanmu, Senior Anran. Namun, karena aku adalah orang yang menyebabkan masalah ini, aku akan menyelesaikannya sendiri." Melihat senyum Mu Chen, Anran merasakan kedinginan kecil di dalam hatinya. Bahkan ketika dia telah menjelek-jelekan bocah lelaki yang lembut dan tampan ini di dunia Beichang, dia selalu tetap seperti bocah hangat penembus mentari. Tetapi pada saat ini, ekspresi yang terakhir mengeluarkan dingin yang kuat. Ini membuat Anran mengerti bahwa Mu Chen saat ini sangat marah. Anran mengangguk. Dia tanpa sadar merasa bahwa Molun tampaknya telah mengoyangkan sarang lebah. Mu Chen tidak lagi berbicara dan segera bergegas menuju pintu keluar wilayah petir. Sekitar selusin menit, dia melewati banyak lantai wilayah petir dan bergegas keluar dari pintu masuk. Setelah Mu Chen kembali ke Akademi Beichang, dia tidak memiliki mood untuk menonton pemandangan seperti negeri dongeng. Sebaliknya, dia menatap dengan dingin ke daerah siswa baru yang jauh. Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi sosok cahaya saat ia bergegas ke sana. Pada saat ini, telapak tangannya perlahan mengepal dan rasa dingin menusuk berkumpul di matanya. "Molun, kan? Jika kamu percaya bahwa aku telah mempermalukan kamu sepenuhnya karena aku telah mengusir kamu dari peringkat roh, maka kali ini, aku akan mempermalukan kamu bahkan tidak akan kuizinkan memiliki wajah yang tersisa untuk dipermalukan. Dasar tongseng biadab." Di lokasi tertentu di dalam area siswa baru. Di alun-alun yang luas, banyak siswa baru berkumpul, berbicara satu sama lain. Namun, mereka tidak bisa menekan kemarahan dalam suara mereka. Banyak siswa baru menatap dengan marah ke langit di atas area ini. Di lokasi itu, ada beberapa sosok berdiri di udara ketika mereka terkekeh dan mengawasi mereka. Orang-orang ini semua memiliki ekspresi yang ceroboh, tetapi fluktuasi energi spiritual yang memancarkan dari dalam tubuh mereka mengungkapkan bahwa mereka semua memiliki kekuatan individu tahap Rongtian. Jelas bahwa saat ini akan sulit bagi siswa baru untuk bersaing dengan susunan pemain ini. Di tengah alun-alun, Ye Qingling, Yao Ling dan yang lainnya semua berkumpul. Mereka semua memiliki ekspresi marah dan tidak mau kalah. Bajingan ini sudah mengepung mereka selama lebih dari 10 hari. Meskipun mereka masih bisa berkultivasi di dalam area siswa baru, mereka merasa seperti tahanan di penjara, karena mereka terjebak di tempat ini dan tidak diizinkan untuk keluar. Bajingan ini terlalu berlebihan. Yanling menggertakkan giginya saat dia mengutuk. Wajahnya memiliki beberapa memar. Ini adalah harga yang dia bayar karena tidak bisa menanggung perlakuan ini dan berjuang melawan bajingan ini. Meskipun dia dianggap sebagai salah satu siswa baru terkuat, masih ada sedikit perbedaan antara dia dan senior, yang telah berkultivasi di Akademi Beichang selama 1 atau 2 tahun. Yao Ling dan yang lainnya juga memiliki ekspresi suram. Di masa lalu, mereka semua adalah individu yang sombong dan tidak pernah dihina seperti ini. Selama 10 hari ini, beberapa siswa baru, yang awalnya bersama mereka di daerah siswa baru ini, telah mengajukan permohonan untuk meninggalkan daerah siswa baru ini karena tekanan dari Molun dan yang lainnya. Hanya dengan melakukan ini, mereka dapat melarikan diri dari intimidasi mereka. Namun, ada lebih banyak siswa baru yang telah memutuskan untuk berkumpul bersama dan membentuk sebuah kelompok. Lagi pula, para siswa yang bisa memasuki Akademi Beichang semuanya dianggap berada di puncak akademi masing-masing. Meskipun rasa superioritas mereka telah redup setelah mereka memasuki Akademi Beichang, mereka masih memiliki kebanggaan jauh di lubuk hati. Karena itu, jika mereka meninggalkan daerah siswa baru ini karena keadaan saat ini, bukankah akan sama dengan mengatakan kepada orang lain bahwa mereka takut pada bajingan ini dan terpaksa memilih metode yang memalukan untuk menghindari intimidasi mereka? Diri mereka yang sombong tidak akan menerima hal seperti itu terjadi. Jadi, meskipun banyak siswa baru dipenuhi amarah, tidak ada banyak orang yang memutuskan untuk meninggalkan daerah siswa baru ini. Sebaliknya, mereka membentuk kelompok bersama-sama seolah-olah mereka ingin melihat seberapa jauh para bajingan ini akan bertahan. Ayo terus berkultivasi.
Lagi pula, kita berada dalam formasi konvergensi roh peringkat 4, aura spiritual di tempat ini cukup berlimpah. Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama dari yang lain, kata Youling. Semua orang mengangguk sebagai jawaban. Karena tindakan Molun, mereka menjadi cukup akrab satu sama lain selama beberapa hari terakhir. Mereka akan berkumpul bersama dan jelas bahwa mereka telah membentuk hubungan yang lebih dalam. Saat ini, kita hanya bisa menunggu sampai Mu Chen atau Luoli kembali. Ye Qingling tersenyum pahit. Mereka berdua. Begitu mereka pergi selama lebih dari 10 hari dan tidak muncul lagi sejak saat itu. Bahkan jika mereka kembali, mungkin tidak akan mudah untuk menghadapi situasi saat ini. Yanling berkata tanpa daya. Meskipun kekuatan Mu Chen dan Luoli dianggap berada di puncak kelompok siswa baru, para senior ini sama sekali tidak kalah dengan mereka. Apalagi mereka punya keunggulan dalam jumlah. Mari kita tunggu dan tonton saja. Youling melambaikan tangannya dan hendak memulai kultivasinya. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia mengangkat kepalanya saat dia menatap ke langit yang jauh. Di lokasi itu, sosok cahaya bergegas ke lokasi ini dengan cepat. Fluktuasi akrab yang dipancarkan dari tempat itu. Ini Mu Chen. Dia kembali. Youling berdiri kaget dan berseru. Mu Chen kembali? Di alun-alun ini, ribuan siswa baru juga terkejut. Mereka buru-buru mengangkat kepala mereka saat mereka menatap sosok cahaya yang jauh. Mu Chen. Keributan di bawah ini juga didengar oleh banyak individu di langit. Mereka semua terkejut dan segera berbalik ke arah sosok cahaya. Kemudian, seorang pemuda mencibir. Orang itu, dia akhirnya tidak tahan lagi dan muncul ya. Bersiaplah untuk memberitahu saudaramu, aku akan mencegat bocah itu. Segera setelah dia berbicara, energi spiritual yang lebat keluar dari tubuh pemuda itu dan menyerbu ketika dia berteriak, "Wah, aku sudah lama menunggumu. Berhenti sekarang." Dari kejauhan, Mu Chen bisa melihat banyak tokoh yang membentuk blokade di langit. Rasa dingin yang melintas di dalam matanya tiba-tiba meningkat. Bajingan ini, mereka benar-benar telah membentuk blokade di sini. Tepat ketika matanya berubah ekspresi tanpa henti, dia menatap sosok yang berlari ke arahnya dan cemoohan yang terakhir bergema keluar dari kejauhan. Melihat bajingan ini berani bertindak sombong di depannya, ekspresinya berubah menjadi sangat dingin. Dia mengepalkan jari-jarinya dengan erat dan mengeluarkan tinju. Energi spiritual gelap hitam bertemu dan 4 segel kematian tanpa batas dibentuk dan ditembakkan pada saat yang sama. Saat 4 segel kematian tanpa batas meledak, ia meninggalkan jejak cahaya. Di mana jejak cahaya lewat, itu secara paksa menyebabkan udara meledak dan suara ledakan terdengar. Pemuda yang telah dibebankan ke Mu Chen juga mendeteksi seberapa kuat serangan yang dilepaskan oleh Mu Chen dan matanya segera fokus. Bocah ini, dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan karena dia bisa menghilangkan Molun dari peringkat roh. Seorang siswa baru saja berani untuk bertindak kurang ajar seperti ini di depanku. Meskipun pemuda ini agak terkejut, dia tidak takut pada Mu Chen. Saat dia mencibir, dia juga mengepalkan tinjunya dengan erat dan energi spiritual menyembur keluar dari tubuhnya. Gemuruh energi spiritual berkumpul di permukaan tinjunya saat dia mengeluarkan pukulan. Kemudian, pukulan ini terhubung langsung pada 4 segel kematian tanpa batas yang mendekatinya. Enyahlah! Mata hitam Mu Chen benar-benar tanpa ampun. 4 segel kematian tanpa batas tiba-tiba meledak dan gelombang energi spiritual yang kuat saling tumpang tindih seperti gelombang pasang. Dengan kekuatan ribuan gelombang kejut, mereka membombardir dengan keras terhadap serangan pemuda itu. Gelombang kejut energi spiritual yang terlihat terdengar dengan suara raksasa. Pada saat ini, ekspresi pemuda itu sedikit pucat dan penuh dengan ketakutan. Tubuhnya bergetar dan dia secara paksa terlempar pergi. Dia merasakan sesuatu yang manis di tenggorokannya dan bekas darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dalam konfrontasi langsung ini, dia benar-benar terpesona oleh Mu Chen. Bagaimana ini mungkin? Mata pemuda itu benar-benar kecewa.
Bagaimana mungkin siswa fase akhir tahap Shenpo ini memiliki kemampuan tempur yang luar biasa? Ketika banyak senior menyaksikan adegan ini, mereka juga sangat terkejut. Saat mereka benar-benar terkejut, Mu Chen telah bergegas melewati blokade mereka dan mendarat langsung di alun-alun tempat para siswa baru berkumpul. Mu Chen. Melihat ini, Ye Qingling dan yang lainnya buru-buru dan mengelilinginya. Saudaramu, akhirnya kau kembali. Ekspresi Mo Ling dan yang lainnya dipenuhi dengan kegembiraan. Semua orang, kalian baik-baik saja. Mu Chen melirik sekeliling pada semua orang. Mereka semua memiliki mata yang terkejut dan bahkan keluhan sekecil apapun dapat terlihat di dalam diri mereka. Ini membuatnya agak tersentuh dan agak malu. Bagaimanapun, mereka menderita karena dia. Kami baik-baik saja. Meskipun bajingan ini cukup sombong, mereka tidak berani melakukan apapun pada kita. Yao Ling tersenyum pada Mu Chen dan sangat ingin tahu. Baru saja, dia melihat Mu Chen menerbangkan seorang senior, yang berada di fase awal tahap Rongtian, dengan satu pukulan. Dibandingkan dengan 10 hari yang lalu, jelas bahwa kekuatannya telah meningkat lagi. Kali ini, itu semua karena aku tidak mempertimbangkan kemungkinan seperti itu. Aku sudah menyusahkan semua orang. Mu Chen berkata dengan serius sambil menangkupkan tangan ke arah siswa baru. Ahai, saudaramu, apa yang kamu katakan? Peringkat roh awalnya milik kami para siswa baru. Sangat masuk akal bagimu untuk memasuki peringkat roh. Sebaliknya, para bajingan ini berpikiran sempit dan kami semua akan mendukungmu. Seorang siswa baru tersenyum dan menjawab. Betul. Saudaramu, kamu telah membawa kemuliaan bagi kami para siswa baru ketika kamu memasuki peringkat roh. Para senior ini benar-benar tidak tahu malu. Kami tidak takut pada mereka. Bukankah mereka baru saja memasuki akademi 1 atau 2 tahun lebih awal dari kita? Apa yang menakjubkan tentang mereka? Banyak siswa baru berbicara dengan marah. Mereka mengeluarkan semua unek-unek yang telah disembunyikan jauh di dalam hatinya. Jelaslah bahwa mereka sangat tidak senang terhadap Mo Lun dan yang lainnya. Saat Yao Ling menyaksikan adegan ini, dia juga tersenyum dan berkata kepada Mu Chen, tampaknya semua orang mendukungmu. Namun, bajingan itu, Mo Lun, tidak ada di sini. Mereka akan bergiliran menghalangi kita, tapi kupikir pria itu akan segera muncul. Mu Chen mengangguk sedikit dan merespons dengan lambat, semua orang, santai. Aku tidak akan bertarung kecuali aku diserang. Namun, karena mereka sudah muncul, aku mungkin diremehkan jika aku tak melakukan apa-apa. Saat dia berbicara, dia mengangkat kepalanya dan menatap banyak pemuda pucat. Suaranya benar-benar tak berperasaan saat dia berbicara, cepat dan beritahu Mo Lun itu. Apakah dia tidak ingin melihat aku? Aku akan menunggunya di sini. Di langit, banyak pemuda mendengus sebagai respons. Mereka saling bertukar pandang dan kemudian seseorang mencengkeram tangannya dengan erat. Sebuah cahaya melintas di tengah telapak tangannya sebelum dengan cepat terbang dan menghilang. Seorang siswa baru sebenarnya berani bertindak sesombong ini. Kami akan melihat apakah kamu akan memiliki kepercayaan diri saat saudaramu muncul. Seorang pemuda mencibir. Mata Mu Chen memiliki cahaya yang tenang. Dia melirik pemuda itu, tetapi terlalu malas untuk peduli padanya. Karena keributan yang disebabkan di lokasi ini cukup besar, itu telah menarik sedikit perhatian. Banyak siswa baru dari daerah lain telah mendekati dari jauh ketika mereka menatap ke arah ini. Rumor Mo Lun dan yang lainnya yang membentuk blokade di daerah ini sudah menyebar. Meskipun siswa baru dari daerah lain merasa tidak senang, mereka tidak berani mengatakan apa-apa karena mereka tidak ingin terlibat. Dan saat ini, sepertinya penyebab masalah ini, Mu Chen, akhirnya muncul juga. Ketika daerah ini menarik perhatian banyak orang, 3 orang, Yang Hong, Bing Qing dan Mu Kui, menatap ke arah tempat ini di langit dari 3 lokasi berbeda. Mereka ingin melihat bagaimana Mu Chen akan menghadapi situasi saat ini. Bagaimanapun, mereka telah melihat Mo Lun sebelumnya juga. Yang terakhir tidak lemah dan akan menerobos ke fase tengah tahap Rongtian.
Dipandangi banyak tatapan dari segala arah, Mu Chen tetap benar-benar acuh tak acuh. Dia hanya menatap langit yang jauh. Setelah beberapa saat, ekspresinya akhirnya berubah. Dari arah itu, cahaya pelangi melonjak dan muncul di langit setelah beberapa detik. Ketika cahaya memudar, itu mengungkapkan seorang pemuda yang tampak keras dengan rambut panjang. Mata tajamnya menyapu tempat di bawahnya dan akhirnya berhenti di tubuh Mu Chen. Senyumnya berubah dingin dan dia akhirnya berbicara. "Jadi kamu adalah Mu Chen, kan? Aku sudah menunggumu selama beberapa hari."